Ya, seperti ini dikeringkan, dipanaskan. Ya, silakan. Bisa kurang, bisa lebih, sekitar seminggu lebih. Ya, dalam rangka menghilangkan racun-racun yang ada di serabut kelapa. Baik. Nah, setelah dikeringkan dan dijemur sedemikian rupa, ya, dan sepertinya sudah cukup, kita ambil dan siapkan sikat kawat. Pemirsa bisa dibeli dari material-material yang ada di dekat kota Anda, di desa Anda, pemirsa ya. Cukup mudah cara penggunaannya. Dan bagaimana kita membuat kokopit ini bagus untuk media tanam dan tanaman kita, aglonema dan tanaman hias yang lainnya. Baik, seperti apa kita menguraikannya? Karena kokopit itu adalah serbuk, pemirsa ya. Nah, seperti ini aja, sederhana. Nah, dan langsung terurai, pemirsa. Lihat serbuk-serbuknya ya. Nah, memang perlu tenaga jadinya ya, perlu tenaga, pemirsa, yang cukup lumayan. Ini mungkin orang dewasa saja yang bisa, wanita bisa, laki-laki juga bisa lah ya menurut saya. Ya, namun anak kecil agak repot karena ini tajam, pemirsa. Bahaya, ini tajam. Saya pernah ya, pernah kena jempol saya, kena darah di sini. Oke, pemirsa, jadi inilah kokopit yang saya buat dan saya gunakan itu hasil dari penguraian sendiri ya, penggilingan sendiri. Ya, nggak pernah beli, belum pernah beli ya. Kalaupun mau beli sih bisa saja gitu. Saya mau beli aja bisa, ada sih yang jualan di dekat sini. Cuman saya sayang sekali ya, ada potensi kelapa, serabut kelapa dari penjual kelapa di pasar-pasar, karena pas banget memang rumah saya deket dengan penjual kelapa ya, kelapa kelapa, kelapa sayur buat di sayur, kelapa tua. Wah, ini dia. Dan serabutnya ini, fibernya juga nggak perlu dibuang, pemirsa. Ini juga bagus untuk melindungi di posisi paling atas, atau buat hiasan yang paling atas, atau kita buat sebagai itu ya, dikasih bambu tiang ya, tiang buat penahan yang merambat itu. Misalkan buat sirih gading itu bagus ya. Untuk janda bolong ini digunakan untuk apa sih namanya ya? Ya, jadi serabut kelapanya atau fibernya bisa digunakan untuk lapisan turus, pemirsa. Jadi misalkan ini tiang turus ya, dari bambu, dari kayu boleh, kemudian dibintal-bintal, pemirsa. Iya, seperti ini gitu. Terus nah seperti itu, kemudian jadi turus deh, kemudian dikelilingin terus sampai seperti ini ya, terus sampai atas ini, sampai panjang. Kalau kita sudah menyediakan kayunya apa, bambunya yang cukup ya, seperti itu. Nanti saya akan buatkan bagaimana membuat turus dari serabut kelapa, pemirsa ya, fibernya. Nah, namun sekarang kita membuat kokopit ya. Kembali lagi, saya membuat kokopit yang cukup mudah, pemirsa, dan luar biasa. Satu potongan serabut ini bisa menghasilkan serabut atau kokopit tuh, bubuk kokopit yang cukup lumayan. Wah, lihat ya. Jadi serabutnya nempel di sini jadi aman tuh, atau tetap di sini juga ada tuh, lihat. Lumayan bukan, pemirsa? Lumayan ya, dan kita gampang pisahkan ya tuh nih, pemirsa. Wow, cukup halus dan bagus. Jadi cirinya tuh ketika ini bebas dari racun kelapanya ya, racun untuk tanaman maksudnya, itu terlihat ini sudah sedikit menghitam. Yang masih warna merah itu tandanya masih belum terbebas dari racun-racunnya ya, racun-racun nggak baik lah maksudnya ya. Jadi makanya harus direndam atau di hujan anginkan lah
Kalau saya tuh ya seminggu tuh didiamkan aja udah gitu. Baru saya gunakan, saya buat kokopit seperti ini. Baik. Ya, lihat saja kelihatan sudah lapuk ya pemirsa ya. Serabutnya tuh sudah lapuk, menghitam karena memang ini tuh dia itu menyimpan air pemirsa, menyimpan air hujan. Ini. Dia sudah lapuk, itu lebih bagus menggunakan kokopit dari serabut kelapa yang sudah lapuk. Sabut kelapa ini yang sudah direndam atau dihujan anginkan di alam, apalagi sekarang musim hujan ya pemirsa. Ya demikian pemirsa, ya inilah hasilnya untuk beberapa potong sabut kelapa. Ya, kurang lebih 4 potongan sabut kelapa ya, potongannya seperti ini ya. Nih seperti ini, sekitar, memang saya juga nggak maksimal, 3-4 potongan sabut kelapa ini menghasilkan seperti ini, lumayan. Kita coba tuangkan ke media tanam ukuran berapa ini ukuran 12 ya, ukuran 12, dan ya ini cukup untuk tiga pot ini. Oke, ini cukup untuk 3 pot media tanam ya, karena kan nanti dicampur dengan media tanam lainnya pemirsa ya, jadi nggak hanya untuk dia saja. Baik pemirsa, lumayan dapat setengah pot ya. Namun ini bisa dicampur dengan media tanam lain, bisa 3 pot ya, bisa 3 pot ini. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri pemirsa karena unsur haranya sedikit gitu, bahkan kurang ya kalau untuk tanaman. Baik, sebelum kita gunakan, kita berikan fungisida. Saya ambil dengan merek Antrakol pemirsa ya. Kita sedikit saja sediakan air untuk memberikan cipratan atau guyuran ya. Nah, dengan memberikan campuran Antrakol hanya sedikit saja ya, sedikit saja pemirsa, seperti ini. Seujung sendok teh ya, plastik. Dan 1/4 air digayung. Dan kemudian kita guyurkan pemirsa, kita guyurkan ya. Kita guyurkan seperti apa? Seperti ini saja. Mudah saja, mudah. Ini kalaupun misalkan tidak menggunakan antrakol ya sah-sah saja, karena kan dia sudah lapuk ya, sudah dihujankan dan dipanaskan gitu kan. Nah, namun saya akan lebih sempurna lagi ya, bebas dari bakteri gitu ya. Maaf, fungisida jamur maksudnya. Baru nanti bisa kita gunakan setelah tiris ya, setelah tiris. Baik, itu aja dari saya pemirsa. Mudah bukan caranya? Oke, jangan lupa like, share, subscribe, and comment pemirsa. Dari saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap. Mantap.